Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Halo pemirsa, jumpa lagi di Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Gimana kabar pemirsa di pertengahan tahun 2025 ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan jangan lupa mungkin yang ingin kuliah sambil kerja, langsung saya bawakan narasumbernya nih hari ini, spesial banget nih bagi para mahasiswa Politeknik NSC Surabaya, pasti sudah kenal beliau dong, ataupun para dosen pasti lebih kenal. Jadi saya spill sedikit nih pemirsa, beliau adalah salah satu dosen di 4 pengelolaan perhotelan dan juga asisten direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Langsung saja kita sambut Ibu Anis Nurjabiba, Esos MSc. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anke. Wah, gimana kesibukannya? Sibuk banget? Sibuk atau tidak sibuk? Alhamdulillah cukup sibuk hari ini. Ya coba sibuk. Ya dari tadi banyak kegiatan yang memang harus disesuaikan seperti itu. Oh, ternyata menjadi dosen dan menjadi asisten direktur ini semakin membuat kesibukan ya Bu ya? Ya super. Super. Hashtag setengah curhat ya. Oke, Bu Anis, bisa diceritakan nggak bagaimana dulu terdampar di Politeknik NSC Surabaya? Oh, terdampar ini Bu ya. Baik, kebetulan saya masuk di Surabaya, khususnya di Politeknik NSC Surabaya itu di tahun 2018. Kebetulan juga di akhir Juni, dan ini masuk di Juni kan. Oh iya. Sudah beberapa tahun saya di Politeknik NSC Surabaya. Gitu. Cuman kebetulan di awal masuk itu saya tidak langsung ke asdir seperti itu. Jadi kebetulan saya dulu ditawarin awal masuk di NSC itu sebagai kepala pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi saya lebih banyak di pusat penelitian dan pengabdian masyarakat selama ini. Gitu. Beserta menjadi dosen juga ya. Dosen ya, khususnya saya dosen di D4 Pengelolaan Perhotelan. Cuma sebelum saya di D4 Pengelolaan Perhotelan, ini saya di D3 Perhotelan dulu. Jadi baru dipindah habiskan ke D4 Pengelolaan Perhotelan. Oh ya. Dulu sebelum di Surabaya di mana nih Bu? Kemudian kalau dulu di Surabaya, sebelum di Surabaya ini saya di Jogja. Jadi kerja di lembaga penelitian juga yang ada di Jogja. Berarti lulusan dari salah satu kampus di Surabaya nih, boleh spill di Surabaya Jogja nih ya? Ya benar. Jadi saya kuliah di program studi kajian pariwisata yang ada di Jogja di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Wow, beliau lulusan Universitas Gadjah Mada ya, kita singkat UGM ya. Jadi, dan beliau ini kalau tadi dari sedikit cerita, beliau ini peneliti banget nih pemirsa. Wah, jauh beda sama saya Bu. Oke. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih Bu? Karena kan ini saya selalu promote nih Politeknik NSC Surabaya nih kan jargonnya nih kuliah sambil kerja. Wow, kuliah sambil kerja. Benar-benar. Pasti kuliah sambil kerja ini. Iya. Jadi kalau di Politeknik NSC nih Bu, memang ada mahasiswa kami yang memang kuliah sambil kerja atau yang sudah bekerja sambil kuliah kayak gitu. Karena kan di Politeknik NSC ini jam kuliahnya fleksibel. Jadi saya cerita sedikit terkait mahasiswa saya yang memang awal itu saya masuk ya kaget karena mahasiswa kalau di kampus kami saya lihat itu cari kerjaan itu gampang banget kayak gitu. Wow. Jadi sepengalaman saya ngajar, jadi dulu pernah cerita saya tanya kerja di mana Mas? Kerja di mana Mbak? Seperti itu. Saya dikasih tahu saya kerja di sini Bu. Habis itu gang berapa bulan saya tanya lagi masih kerja di sini gitu. Enggak, sudah pindah Bu, saya di hotel ini kayak gitu. Jadi loh kok cepet banget? Iya Bu, karena saya harus cari pengalaman di dalam kerja seperti itu. Nah itu contohnya karena mereka kuliah sambil kerja. Jadi pengalaman saya yang memang mendapatkan dari universitas nih, kan memang tidak tahu banyak terkait vokasional, mulai dari SMA, kuliah S1, S2, saya dari yang memang bukan vokasional seperti itu. Jadi saya lihat mau banget ini, padahal saya dulu tuh pengen banget kuliah sambil kerja tapi nggak kesampaian seperti itu. Mungkin link saya juga nggak tahu gitu. Di daerah saya juga jarang banget kuliah sambil kerja, tapi lebih banyak universitas seperti itu. Jadi mereka
kuliah itu kalau di jam kuliah saya ya, khususnya yang pengalaman saya itu shiftnya itu kan mereka dapat beda-beda. Jadi karena di kampus Politeknik NSC itu ada jam pagi sama malam, jadi saya juga ngajar kelas pagi sama kelas malam. Dan mereka misalkan dalam seminggu ini sudah dapat jadwal nih dari perhotelan di hotelnya kayak gitu. Jadi kuliahnya itu misalkan di hari Senin itu bisa pagi, nanti di hari Selasa ketemu saya di malam hari kayak gitu, ada kuliah di jam kuliah saya. Kadang biasanya saya dapat jam kuliah itu di hari Senin sampai Selasa gitu. Jam kuliahnya itu beda-beda, jadi kadang itu pagi, besok ke malam seperti itu. Jadi fleksibel banget di kampus kami kayak gitu, jadi bisa kuliah sambil kerja. Buat yang kerja, jadi bisa bagi yang punya shift-shiftan ya, mulai 2 shift atau 3 shift. Kalau kamu mau kuliah di pagi, pas shift malam, nah ini bisa. Besoknya, misalnya shiftnya malam bisa kuliah pagi, ya kan, dengan dosen yang sama. Jadi kalau saya rangkum nih, dosen Politeknik NSC ini standby nih dari pagi sampai dengan malam. Ya, Selasanya istirahat ya. Ya, jadi kan kalau memang khususnya di perhotelan itu kan memang ada shift banyak sih. Kalau misalkan anak-anak bisa ada shift pagi, terus nanti ada shift siang, seperti itu nanti ada yang shift malam. Jadi kerjaan mereka itu di shift itu juga ada pasti kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita kan selain dari perhotelan ada prodi lain kayak gitu. Jadi memang di prodi lain pun kalau dari perusahaan, dari industri mereka kuliah dan kerja, kita juga ada kelas pagi sampai malam gitu. Begitu. Nah, kalau tadi yang sudah kerja, nah yang fresh graduate gimana Bu? Berarti kuliah sambil kerja sambil kuliah bisa berarti ya? Bisa. Kalau misalnya fresh graduate belum pernah, berarti kan belum kerja kan? Betul. Lulusan Jadi benar-benar lulusan SMA atau SMK ini? Iya. Jadi kalau yang fresh graduate atau baru lulus, kebetulan kita ada pusat layanan karir. Jadi di Politeknik NSC itu ada pusat layanan karir yang menaungi untuk cari info kerja, cari lowongan kerja, menyalurkan magang, semuanya ada di pusat layanan karir. Yang kebetulan dibawahi oleh Asdir 2 kami seperti itu. Keren banget Ibu Asdir 2-nya berarti ya. Iya. Jadi kalau misalkan yang fresh graduate pengen mau kerja langsung, biasanya kita kasih pelatihan dulu untuk misalkan contoh ada pelatihan job preparation seperti itu. Nah, nanti kita gali dulu dia mau kerja atau di bidang apa, kayak gitu. Baru nanti disalurkan kerja seperti itu. Jadi bisa dia sambil kerja. Tuh pemirsa, nggak hanya yang sudah kerja, yang fresh graduate ayo. Pemirsa yang baru lulus SMK, kan ini baru lulusan nih kalau nggak salah ya Bu ya? Iya, sekolah-sekolah, ayo masuk aja nih Politeknik NSC Surabaya. Di NSC aja. Wah, kalau bingung harus nemuin siapa, langsung saja saya mau ketemu Ibu Asisten Direktur 1 ini Ibu Anis ya kan? Iya, Betul banget. Karena Ibu kan membawa kemahasiswaan ya. Iya, kalau misalkan mau daftar langsung, saya mau ketemu Bu Anis, boleh langsung masuk ke saya, nanti saya kasih tahu. Walaupun nanti kita kan ada kaprodi juga, biasanya juga saya arahkan kalau misalkan pengen ketemu kaprodinya, silakan. Berarti sudah jelas ya, karena beliau di bidangnya di Akademi Kemahasiswaan, bisa bayangkan begitu ramahnya beliau dengan mahasiswa ya kan pemirsa. Nah, kalau tadi fresh graduate kan jelas nih masih muda nih Bu. Kalau yang sudah kerja ini, apakah kuliah di NSC ini ada batasan? Karena kalau kerja nih misalnya nih banyak ya case-case dia sudah, misalnya dulu ada rekan dia sudah umur sekitar 40 ya, tapi sudah posisinya manajer, tapi mungkin dia mau naik di posisi GM atau direktur tidak bisa karena tidak punya ijazah. Nah, bisa nggak sih kuliah? Oh, bisa banget. Oh gitu, benar. Bisa banget. Itu mecer ya? Kalau Ya. usia 50 sudah Ya. agak-agak Ini setengah. saya juga mau cerita tentang mahasiswa saya juga. Kemudian mahasiswa saya ada yang memang lebih tua daripada saya, lebih sepuh kayak gitu. Lebih sepuh ini. Usia berapa boleh di-spill? Kalau kemarin di tahun kemarin saya pernah mengajar di teknologi komputer. Jadi mahasiswa saya ada yang usianya 56 tahun. Wow, Di 56. bidang perhotelan juga ada. Kebetulan mahasiswa saya yang lebih tua daripada saya juga ada. Yang memang sekitar umur 40 tahun ada, 30 berapa, 8 kayak gitu, mau mencapai kepala 4 itu sudah ada. Jadi kita tidak ada batas usia untuk kuliah di Politeknik NSC. Yang di tahun ini masuk yang ibaratnya baru semester 2 gitu. Nah, itu juga ada yang usianya 50-an juga ada. Ya, jadi kalau misalkan saya ngajar di ruangan ada beliau itu ya biasa kita diskusi bareng itu bisa welcome banget kayak gitu. Tuh kan, buat para semua
semua generasi. Berarti ya Politeknik NSC ini cocok untuk semua generasi nih Bu ya. Benar, Mulai kalau baby mau boomers, baby boomers boleh, milenial? ya benar, milenial bisa. Jadi kita tidak mau usaha harus usia sekian bisa masuk NSC, tidak. Jadi kita welcome buat semua di usianya yang memang pengen untuk kerana pendidikan, kita support kayak gitu. Jadi kita welcome. betul. Karena memang pendidikan itu nggak memandang usia ya. Kan ada pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau ini ke Politeknik NSC aja, gitu kan? Ya, ke Politeknik Indonesia kita bakal kasih pelayanan untuk akademik sebaik mungkin. Wah, keren banget. Nah, tadi bahas Politeknik NSC di Surabaya nih ya pemirsa. Boleh di-spill nggak nih Bu? Tadi bahas ada Kaprodi. Kaprodi itu apa sih Bu? Dan ada berapa? Oh, ada berapanya ya? Ya, Kaprodi itu apa sih Kaprodi? Kalau Kaprodi itu ketua program studi. Oh, Jadi, gitu. ibaratnya kepalanya di program studi tersebut. Program studi Yang, itu berarti di jurusan. oke, jurusan. Jurusannya. Oke. Kebetulan kalau di Politeknik NSC ini kita ada 6 jurusan atau Program studi. Ya, kita ada jenjang D4 atau sarjana terapan. Jadi D4 ini mungkin orang-orang enggak banyak info, mungkin kok D4 sih. Iya, betul. Kok enggak sarjana? Nah, seperti itu. Nah, mungkin di sini biar lebih tahu ya, Bu, Iya. ya. Karena kalau D4 ini adalah setara dengan sarjana kayak di universitas gitu, kayak S1 seperti itu. Tapi kita ada embel-embelnya sarjana terapan karena kita vokasional seperti itu. Jadi D4 itu adalah setara S1, dan kalau di kami penyebutannya itu D4 dan nanti misalkan titelnya itu adalah sarjana terapan gitu. Jadi kita kena vokasional, sebenarnya hanya beda walaupun D4 tetapi tetap itu adalah sarjana. Oh, gitu. Mungkin itu yang tidak banyak masyarakat ketahui. Padahal saya sempat ditanya gitu, programnya ada apa? Oh, D4. Oh, D4 sih kok nggak S1 seperti itu. Jadi kita jelaskan kalau D4 itu adalah setara dengan S1, yaitu sarjana terapan gitu. Berarti gelarnya STR. Ya, STM. Kalau kita sendiri kan S ya kan? Ya, sarjana. Apa? Kalau di vokasional kita ada sarjana terapan. Di D4 itu atau sarjana terapan kita ada 2 program studi, yaitu di program studi manajemen pemasaran internasional sama pengelolaan perhotelan. Mungkin saya. Mungkin saya. Iya. Ini ya Bu ya. Jadi kalau yang di 3 itu ada di 3 perhotelan, terus ada di 3 akuntansi sama di 3 teknologi komputer, dan yang terakhir ada di 3 administrasi bisnis. Jadi ada 6 program studi yang di kami. Dan kebetulan ada kaprodi yang menaungi prodi-prodi tersebut kayak gitu. Oh, jadi ada 6 program studi nih pemirsa. Jadi nggak harus melulu terkait perhotelan Bu ya di Politeknik itu. Banyak Jadi sekali masih banyak beberapa ilmu. program studi ilmu yang memang kalau misalkan dari kalian yang pengen join ke Politeknik NSC bisa pilih mana yang sesuai dengan kriteria kalian. Kalau yang suka sosial tinggal pilih tuh ya manajemen atau akuntansi. Akuntansi bisa Administrasi bisnis. Mau perhotelan boleh, mau itu sama juga boleh, mau ketemu dengan saya maksudnya. Atau yang suka banget coding IoT bisa langsung ke Teknologi komputer. Karena Kebetulan tuh ya teknologi komputer di kami itu memang banyak yang saat ini ada programmer AI kayak gitu, kan ada programmer robotik. Oh, robotik. Robotik pakai Android, pakai IoT, terus misalkan pakai coding seperti itu. Itu teknologi komputer. Oh, keren banget ya kalau ngomongin prodi. Nah, kalau ngomongin prodi nih Bu, berarti kan di bawahnya Ibu ada kaprodi nih. Berarti ada dosen-dosen ya. Iya. Nah, sekarang yang perlu pemirsa tahu nih, apakah dosen-dosen ini hanya pure dosen atau ada yang praktisi juga Bu? Karena kan tadi ngomongnya vokasional. Ya. Nah, Kebetulan kalau dosen-dosen kami memang ada yang pure dosen, tapi kita juga ada dosen yang praktisi. Jadi kita tidak hanya dosen yang mengajar aja, tapi ada yang industri, yang ada di bidang industri yang memang jadi dosen juga. Jadi ada praktisi. jadi Dan bisa. kita juga kalau biasanya terkait dengan ada kuliah umum, kuliah umum gitu, kita juga mengundang praktisi. Selain di dalam pembelajaran itu kita biasanya ada kuliah umum itu juga mengundang praktisi langsung. Walaupun memang dosen kami juga seorang praktisi kayak gitu.
Jadi memang banyak sekali yang memang praktisi sudah masuk. Jadi bedanya kuliah di Politeknik ini pemirsa dengan universitas, praktiknya lebih banyak ya? Iya, benar. Praktiknya di kami, kurikulum kami praktiknya itu 60%, 40%-nya ada. Kayak gitu. Jadi kalau kurikulum kami kebetulan ada mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. MBKM. Ya, dan karena di 4 kan kita ada MBKM selama 2 semester atau 1 tahun. Sedangkan kalau yang D3 walaupun memang bukan program wajib, tetapi kita menyandingkan penyebutan lainnya itu kita ibaratnya mengikuti juga adanya kurikulum MBKM tersebut, sehingga di PKL itu kita ada konversi di mata kuliah untuk PKL di semester ke depan nanti. Jadi memang ada kurikulum, karena kan MBKM yang untuk D3 ini kan kita tidak awal itu tidak MBKM langsung ada. Jadi kita baru memasuki di 2 angkatan ini kurikulum baru yang memang mengikutkan untuk adanya MBKM di program ini. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kalau terkait prodi ini sudah ya ada 6 prodi nih pemirsa. Nah, sekarang nih kelas yang ditawarkan nih Bu di Politeknik Indonesia Surabaya. Jadi kan kalau ada beberapa kampus nih, ada kelas offline, kelas online, ya kan, ada juga yang kelas jarak jauh. Nah, kalau di Politeknik Indonesia ini apa aja sih yang ditawarkan? Apakah mahasiswa yang ada di Aceh nih bisa kuliah di Politeknik Indonesia Surabaya? Di Papua bisa nggak gitu? Nah, kalau kami kurikulum kami itu kita masih memakai blended learning juga. Ya, di mana memang kalau misalkan mahasiswa lagi kan kita mahasiswa kuliah sambil kerja. Jadi kita yang mahasiswa yang kerja yang sibuk banget, biasanya kita fasilitasi e-learning juga. Kalau misalkan mereka tidak bisa ke kampus, nah materi kita bantu untuk pakai e-learning kami yang memang nama e-learning kami itu Lentera. Jadi bisa mengakses semua materi di Lentera dan kita ibaratnya kita bimbing. Jadi kita tidak langsung lepas belajar di Lentera saja terus kita tidak dampingi. Kita tetap mendampingi. Cara aksesnya gimana? Ada materi yang tidak dipahami, nanti kita bisa melalui video call di WhatsApp itu bisa, telepon langsung ke dosen itu juga bisa untuk diskusi seperti itu. Kalau memang mereka tidak bisa ke kampus kayak gitu, jadi kita pakai blended learning tersebut untuk mewadahi mahasiswa yang memang super sibuk di dalam pekerjaan kayak gitu. Jadi kalau misalkan izin dengan dosennya, Bu, Pak saya lagi nggak bisa masuk kuliah nih. Jadi kita biasanya memfasilitasi, ya nggak apa-apa, biar bisa langsung untuk materi tersebut bisa akses Lentera di kampus. Gitu ya. Jadi pemirsa, jenis perkuliahan sekarang ini tidak seperti zaman saya dulu ya. Mungkin ya saya harus datang ke kampus. Kalau nggak absen, kita nggak bisa ikut UTS aja Bu ya. Kalau sekarang sekarang bisa gitu. Kalau sekarang memang bisa kalau ya. memang sudah nggak bisa masuk, terus bisa masuk ke Lentera kami akses, jadi kan itu sudah bisa dikatakan masuk karena kan masih ada pembimbingan dari dosennya. Mungkin dari mahasiswa tersebut tidak paham tentang materi yang ada di situ, dosen itu tetap menjelaskan. Jadi kita masih membimbing di e-learning kami, karena kan kita tidak bisa langsung lepas kayak gitu, karena mewadahi yang mahasiswa yang memang mungkin tidak bisa masuk di flat. Betul. Apalagi tadi kan beliau ini punya mahasiswa baby boomers ya kan. Kalau Gen Z kayaknya sudah ya biasa kan ya. Iya. Gitu. Kalau memang mahasiswa memang yang baby boomers ya. Nah, mungkin itu ya kita tetap mendampingi lebih detail kalau terkait dengan e-learning. Kadang ada yang kalau misalkan mahasiswa baby boomersnya itu ada di program teknologi komputer, yang memang mereka melek digital. Tapi ada yang memang tidak melek digital. Jadi untuk itu kita tetap harus cara akses e-learning itu seperti apa, untuk biar dapat materi tambahannya kayak gimana, biar tidak ketinggalan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. Kita tetap dampingi sebagai seorang dosen, Kak Prodi pun, saya pun ingin berpindah. Aduh,
Oh gitu, berat banget kayaknya ya. Oh enggak, tapi enggak ya Bu ya? Alhamdulillah tetap senang. Oh gitu, gitu pemirsa. Mungkin Ini yang pengalaman tersendiri. nah mungkin pemirsa kan ada yang belum berprofesi sebagai dosen yang mendengarkan Bu Anis bercerita nih, aduh dosen gitu amat. Tapi jangan salah pemirsa, mungkin bagi seseorang yang memang sudah berjiwa dosen banget, pengajar banget, itu sangat mempunyai Sangat istimewa ya Bu ya, suatu kepuasan tersendiri. Iya, walaupun agak susah tapi kita senang. Tuh. Kalau kita saling bantu sama mahasiswanya, misalkan tanya dosen itu lebih senang kalau misalkan kalau ada materi yang tidak jelas kita tanya langsung itu lebih senang. Kita akan menjelaskan ulang lebih baik ya. Jadi untuk memahamkan mahasiswa yang beda-beda generasi itu kan kadang generasi yang memang belum bisa mengikuti, kita dampingin kurangnya apa, pengennya seperti apa, itu pasti dari setiap dosen akan menanyakan hal tersebut. Termasuk saya juga kalau di dalam suatu perkuliahan akan mendampingi. Keren banget nih ya. Ini kalau pemirsa biasa tepuk tangan nih ya. Wah. Oh ya, boleh nggak sih dikasih tahu sekarang mahasiswa terjauh ada di posisi mana nih Bu? Saat ini terjauh kebetulan kita ada mahasiswa yang saat ini ada di kabupaten. Jadi mahasiswanya tidak setiap hari bisa ke ini karena sibuk karena kerjanya seperti itu. Kalau di mancanegara, yang kerja di mancanegara nggak di Bu? Atau di luar negeri kalau di NC? Kalau di NGC ada yang ada? berlayar saat ini sedang berlayar. Kan kadang kalau yang berlayar itu kalau misalkan dia posisi di Indonesia dia akan masuk ke kampus kami. Oh gitu. Tapi kalau misalkan lagi berlayar, kita sarankan untuk pakai e-learning kami kayak gitu dan paling tidak video call atau Zoom itu kita masih fasilitasi seperti itu. Memang pengen bener ketemu dengan dosennya. Jadi kan biasanya kalau lagi berlayar nih, kadang posisi mereka negara apa nih Bu? saya tidak akan. Oh tidak kami pun nggak ada. Untuk negaranya biarlah ada di rahasia. Oh gitu. Ya, ya, Cuman ya. memang kebetulan ada di jurusan kami yang memang dia kerja yang berlayar, kadang ada di Indonesia, kadang di pulau-pulau yang ada di Indonesia, kadang pun di luar negeri. Saat ini bulan kemarin memang kita komunikasi karena kan nggak di kampus nih. Terus posisinya lagi ada di luar negeri dan pas kita lagi telepon bisa halo seperti itu. Oh ini ya maaf kan gitu. Jadi ada komunikasi lah lebih lanjut. Oh tiba-tiba ini kalau kita nggak diinformasikan sama mahasiswanya kan kita nggak tahu kayak gitu. Jadi kita tetap komunikasi. Oh nggak ke kampus kemana ini? Mungkin lagi kerja di mana? Jadi nggak sempet ke kampus. Pemirsa nih yang lihat Rubarpod yang lagi ada di Jakarta, di Jawa Tengah, dimanapun bisa loh langsung ya, bisa langsung saja nih ya hubungi WhatsApp Politeknik Indonesia nih pemirsa nih di sini nih, langsung saya spill aja ya daftar ya, langsung hubungi admin di WA Politeknik Indonesia ini, bilang aja tahu informasi dari Bu Anis. Begitu famousnya ya beliau. Nah sekarang kalau itu jelas ini Politeknik Indonesia tentang prodinya. Nah sebenarnya kelebihan Politeknik ini Bu, kelebihan Politeknik, ayo masuk Politeknik Indonesia aja daripada universitas gitu. Apa nih Bu? Jadi kelebihannya banyak sekali kan saya. Kalau dari sudut pandang saya. Betul. Karena kan Salah Ibu satu- dulu juga lulusan universitas kan ya? Iya, universitas. Jadi awal mula itu ya kaget. Memang kalau melihat vokasional, tapi beberapa bulan kemudian saya bisa memahami mahasiswa yang memang dia dituntut untuk cari kehidupan atau pekerjaan atau memang ibaratnya cari duit lah buat keluarganya. Tapi semangat untuk belajar mereka masih tinggi kayak gitu. Makanya adanya vokasional yang khususnya Politeknik ini bisa membantu mereka itu cukup bagi saya sendiri itu istimewa banget. Kita masih bisa membantu mereka-mereka yang semangat untuk belajar lagi. Padahal kondisi kalau misal kita kerja kan capek, lelah itu, ibaratnya cari duit buat keluarga, gitu. Tiba-tiba kita masih pengen kepikiran untuk belajar lagi untuk ibaratnya dapat ilmu yang lebih itu sudah bawa banget. Nah itu adalah pikiran dari saya. Itu salah satunya kelebihan juga bagi Politeknik Indonesia yang bisa mewadahi mereka, membantu mereka untuk ibaratnya punya cita-cita lah. Oh saya pengen belajar ke jenjang yang lebih tinggi.
kita memfasilitasi itu dan kita mendukung hal tersebut. Kayak gitu. Jadi itu salah satunya mendukung yang ini kuliah sambil bekerja, memfasilitasi. Terus kita vokasional, lebih banyak teori, lebih banyak praktek daripada teori karena sebelumnya saya banyak prakteknya memang karena kan saya dari universitas gitu. Jadi teori itu lebih banyak karena memang kita kan beda untuk ibaratnya kekhususan karena vokasional memang khusus untuk lebih banyak praktiknya daripada cetakannya kan langsung bisa kerja kayak gitu kayak SMK kayak gitu. Nah vokasional di universitas pun juga kurikulumnya juga untuk yang memang khusus kerja kayak gitu. Jadi bukan lebih banyak teori, kalau misalkan sudah bekerja berarti diperdalam di praktiknya. Jadi praktik itu lebih banyak daripada teorinya. Ya, Salah satunya. Terus lagi tadi dosen-dosennya juga kan praktisi ya. Dosen-dosennya juga dari praktisi. Habis itu kita juga terakreditasi dari program studi, semuanya terakreditasi oleh ada yang misalkan institusi kita terakreditasi BPT. Kalau misalkan di program studi kita ada akreditasi dari LAM yang saat ini menaungi beberapa prodi, misalkan kayak teknologi komputer juga ada LAM itu ada kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, politeknik itu bisa jadi pilihan. Ya, jadi bisa pilihan. Salah satu lagi ada pilihan kita ada LSP, jadi lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi kalau mahasiswa di Politeknik Indonesia jangan khawatir, mereka kalau sebelum wisuda nih, itu ada sertifikasi kompetensi buat mereka. Jadi mereka tersertifikasi nggak, kompeten nggak di bidang tersebut. Misalkan di bidang perhotelan nih ada sertifikasi kompetensi yang memang buat mereka. Salah satunya contohnya ada DMSEC seperti itu. Kalau misalkan sudah di ujian atau teskan kayak gitu di lembaga LSP, nah dia kompeten. Jadi di paket komplit gitu semuanya. Semuanya ada. Jadi kalau kayak kita lagi di warteg gitu ya pemirsa, kita lagi bikin menu ini ada pakai sayur pare, ada sayur kacang panjang, ada semuanya ada di Politeknik Indonesia paket komplit lah kayak gitu. Mungkin ya kalau LSP kan mungkin tidak hanya di Politeknik Indonesia, mungkin di Politeknik vokasional lainnya juga ada kayak gitu. Cuma kita tetap memfasilitasi mahasiswa kami biar lengkap kayak gitu. Gitu. Nah terakhir ini informasi pendaftaran nih Bu An, mungkin bisa di spill mungkin lagi ada promo apa sih di NSC ya kan? Atau pakai jalur apa nih masuknya? Jadi dari kelas-kelas tadi mau ke belajar training, mau pakai jalur apa nih? Kalau kebetulan di kami ada beberapa jalur. Jalurnya Bu Anis nih bisa tadi ya? Yang kita bukan saya pakai mau kuliah jalurnya Bu Anis nih Kabibah bisa nggak? Bukan jalur saya. Jadi kebetulan kalau di NSC kan Politeknik NSC ini kan memang banyak biar untuk memfasilitasi mereka, memang untuk kita gitu. Jadi kita ada jalur reguler yang memang kalian yang mau diskon itu juga kita berikan. Terus kita juga ada jalur beasiswa KIP itu juga. Terus kita ada jalur beasiswa juga. Bagi kalian yang sudah bekerja, mungkin kendalanya kan kalau sudah bekerja otomatis kan memang uangnya kan dibagi-bagi. Betul. Kan ada kerja buat keluarganya kayak gitu. Nah kita ada beasiswa IDUKA, gitu, jalur beasiswa IDUKA yang lebih mudah buat karyawan gitu. Jadi 50% pembiayaan itu dapat potongan, dapat diskon, dapat beasiswa 50% potongan. Jadi banyak jalurnya. Jadi ada reguler nih bagi mungkin pemirsa yang aduh saya nggak mau ribet deh, pokoknya bayar berapa itu ya langsung deh. Atau pakai KIP ini biasanya beasiswa dari negara ya Bu ya. Ya ada jalurnya, ada webnya dari pemerintah, ada webnya sendiri. Jadi kita sudah mulai pendaftaran barunya sudah dari bulan April kemarin. Jadi sebenarnya sudah cukup lama dan nanti bisa mendaftarkan. Kita perkuliahan itu biasanya masuk di bulan September. Jadi kalau misalkan pengen mau masuk dan bergabung dengan kita, silakan saat ini bergabung. Dan ada beasiswa 50% atau kita sebut tadi disebut beasiswa IDUKA itu bagi para karyawan yang memandang usia ya.
semua karyawan boleh, mau usia 50, mau siapa, pokoknya punya boleh semua punya memang, name tag, punya surat keterangan HRD ya Bu ya. kerja dan lagi saat ini kerja, ya itu ada beasiswa IDUKA buat kalian yang memang untuk mengupgrade dari keilmuannya, ijazah seperti itu, silakan. Dan masih banyak promo lainnya, jadi langsung saja pantengin websitenya Politeknik di sini Bu ya. Iya, Ada di atas benar. ini, ada di atas ini. Coba. Ah, kelihatan dari ada di atas ini ya. Ya, jadi langsung hubungi langsung kalau misalkan Betul. butuh informasi apapun ya di website kami ada, ke WhatsApp kami juga bisa. Iya, betul. Mau ketemu saya langsung bisa. Tuh pemirsa, langsung pakai atau pakai jalur yang tadi, jalur Ibu asisten direktur 1 nih ya. Langsung saja ke resepsionis, saya mau ketemu Bu Anis nih, boleh banget tuh pemirsa. Oke, Bu Anis, terakhir mungkin ada satu paragraf atau satu kalimat nih untuk pemirsa terkait Politeknik NSC ini. Kalau terkait dengan satu kalimat. Oh ya, satu kalimat ya? Satu kalimat. Nggak usah satu paragraf. Ya, silakan join ke kami. Kita akan membantu kalian yang memang butuh untuk mengupgrade dari keilmuan kalian. Kita akan ibaratnya memberikan fasilitas terbaik untuk kalian, dan silakan join di kami. Kebetulan bersama kami di Politeknik NSC Surabaya. Oke, terima kasih Bu Anis atas kehadirannya ya di Rubarpot, sudah menyempatkan waktunya. Nah, oke pemirsa, sekian Rubarpot season 3. Nah, dan terima kasih banget kepada Liden Hotel and Suites Surabaya yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, yang mensponsori pada episode terakhir ini. Nah, apakah kita akan ketemu di season berikutnya? Nanti pantengin Semoga terus. ketemu. Pantengin terus ya YouTube Politeknik NSC Surabaya, karena kita akan ada season berikutnya mungkin ya dengan yang lebih wow, lebih keren, dan ya tentu tidak lupa dengan bintang tamu dari praktisi-praktisi, tidak hanya di dunia pendidikan tapi dunia kerja juga, ataupun di dunia apapun, tapi kecuali dunia yang lain ya pemirsa. Oke, sekian pemirsa, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, tim yang sudah membantu dalam acara Rubarpot kali ini, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensponsori acara Rubar Podcast kali ini. Kita bertemu di season berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak.